Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menyapa Anda di pagi hari ini, tentunya untuk menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang menarik tentunya. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini Anda sudah bersiap-siap untuk menjalankan aktivitasnya, dan tentunya jangan lupa untuk tetap semangat dan jalani kegiatannya dengan sepenuh hati biar berakhir dengan sukses dan lancar tentunya ya. Langsung saja saya memberikan topik perbincangan kita di pagi hari ini menarik, jadi jangan lupa untuk disimak hingga akhir nanti, yaitu penanganan cedera dalam perspektif fisioterapi. Nah, Anda tahu kan bahwa untuk mencegah sebuah penyakit dan penanganan penyakit itu tidak hanya dilakukan oleh pihak dokter saja, ada seorang fisioterapis. Ada profesi fisioterapis yang kemudian bisa membantu penanganan dalam hal kali ini yaitu cedera. Nah, langsung saja kita akan berbincang dengan seorang fisioterapis, ada Nurul Afrila. Halo, selamat pagi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya panggilnya Nurul atau Afrila? Afrila. Afrila, terima kasih. Fisio Afrila ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Kompas TV Makassar. Dan Mbak Afrila ini juga tergabung dalam sebuah organisasi perhimpunan fisioterapis ya, yaitu Ikatan Fisioterapis Indonesia Cabang Makassar. Iya. Wow, sebelum kita masuk ke tema inti kita, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang perhimpunan ini, Mbak. Ini sejak kapan hadir di Makassar begitu? Oh iya, pertama-tama saya jelaskan dulu apa itu fisioterapi. Jadi fisioterapi itu sebenarnya adalah salah satu tindakan kesehatan yang basisnya kesehatan ya. Oke. Dan itu fokus kami ada 3 hal, yaitu memelihara, mengembangkan, dan juga memulihkan fungsi gerak tubuh. Jadi ada beberapa poin: memelihara, mengembangkan, dan juga memelihara fungsi tubuh, fungsi gerak tubuh. Jadi ketika kita melakukan tindakan fisioterapi itu sebenarnya harusnya dilakukan oleh fisioterapi sendiri. Dan seperti yang kita ketahui bahwa fisioterapi sendiri itu yang bisa melakukan itu adalah orang yang ahli di bidang itu, ahli fisioterapi, dan emang ada sekolahnya, ada sarjananya juga, bukan diperoleh dari pelatihan gitu. Nah, kalau IFI sendiri itu adalah singkatan dari Ikatan Fisioterapi Indonesia. Kalau saya sendiri dari cabang Makassar karena emang basicnya di Makassar ya. Nah, itu adalah ikatan dari profesi-profesi fisioterapi khususnya di cabang Makassar. Kalau kami itu pastinya kegiatannya ya seputar fisioterapi itu sendiri ya. Jadi IPI ya, Ikatan IPI ya, Ikatan Fisioterapi, soalnya kebiasaan fisioterapi gitu ya. Ikatan Fisioterapi ini di Makassar itu sendiri, apakah secara otomatis menghimpun para alumni-alumni yang kuliah di Fisio, atau mereka secara proses terlebih dahulu untuk mendaftar di IFI itu gitu? Iya, sebenarnya itu kalau misalnya sudah menjadi fisioterapi dalam artian udah lulus ya, itu udah otomatis kami bergabung di situ. Dan secara otomatis ya. Dan pastinya diarahkan untuk menjadi fisioterapi yang lebih berkembang lagi. Tapi saya berbicara fakta di lapangan begitu ya. Ternyata profesi fisioterapis ini mungkin masih banyak juga yang mungkin bisa dikatakan apa ya, kalau orang berkata mengobati sebuah penyakit, orang lebih mengarah ke dokter misalnya. Banyak yang kemudian belum menganggap fisioterapis ini juga ternyata adalah sebuah jalan untuk memulihkan sebuah kondisi yang tidak normal dalam tubuh kita begitu ya. Anda menganggapnya benarkah seperti demikian begitu anggapan itu? Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau fisioterapi sendiri itu juga masih banyak memang masyarakat yang kurang mengetahui itu. Tapi betul. Semakin hari ini semakin berkembang betul. Sudah semakin banyak yang mengenal fisioterapi itu sendiri. Dan kalau diedukasi kembali masyarakat bahwa fisioterapi dengan profesi lainnya, anggapkanlah kita bilangnya dokter. Gitu. Itu memang sesuatu hal yang berbeda. Jadi ada satu dokter, ada satu fisio gitu, secara panggilan kayak gitu ya. Dan kalau dari proses belajarnya itu berbeda, pasti outputnya juga berbeda dong gitu kan. Sekolahnya berbeda, pasti outputnya berbeda, dan juga pasti ada tujuan dan juga orientasi yang berbeda. Ya kan, benar. Meskipun seperti itu, harus diakui bahwa
dalam satu profesi, apalagi dalam lingkup kesehatan ya, pasti ada gray area. Gray area itu yang dimana kalau misalnya kita ada sesuatu yang halnya hampir mirip-mirip, gitu loh. Nah, jadi kayak itu yang harus dimaklumi, tapi orientasinya pasti berbeda. Misalnya, anggaplah nyeri tengkuk, gitu loh. Mungkin yes, I said maybe because I never walk on their shoes, gitu. Mungkin orientasinya dokter adalah menyembuhkan rasa nyeri itu. Terus fisioterapi sendiri itu harus diselesaikan sampai dengan secara fungsi gerak dia itu sudah benar-benar normal, gitu. Jadi kalau misalnya nyeri tengkuk dan nyeri tengkuknya setelah minum obat udah selesai nyerinya, tapi kalau misalnya fisioterapi nggak bisa noleh kanan kiri, itu belum selesai, gitu. Nah, dan gray areanya itu di mana? Ya di aspek benyawannya, kayak biomekaniknya, biomolekularnya, fisiologinya, itu sama gray areanya. Jadi bertambah lagi ya, ilmu yang bisa kita dapatkan begitu ya. Memang ada bidangnya masing-masing. Jadi saat ini mungkin Anda sudah mengetahui dengan pemaparan dari Mbak Nurul tadi bahwa memang ada area tertentu yang memang ditangani oleh dokter, ada juga area tertentu yang ditangani oleh fisioterapis, begitu ya. Menarik sekali. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang lebih panjang lagi terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Ternyata untuk sebuah kejadian yang membuat seseorang cedera, itu ada jalan yang bisa diobati dengan cara penanganan fisioterapis, gitu ya. Nanti kita akan hadirkan perbincangannya setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Kita kembali lagi di Sapa Sulsel dan masih bersama saya, seorang fisioterapi, yaitu Nurul Afrila. Mbak Nurul. Nah, sekarang ini ternyata ada teknik penanganan sebuah kondisi di mana seseorang cedera itu dengan fisioterapi. Ini sebenarnya sudah sejak lama begitu ya, tapi mungkin ada di antara kita, termasuk saya mungkin, yang baru mengetahui bahwa ada teknik yang bisa dilakukan dengan teknik fisioterapi begitu. Sebenarnya ini metode seperti apa sih bisa dikatakan cedera ditangani dalam perspektif fisioterapi begitu? Iya. Sebenarnya pasti udah banyak yang bukan pasti sih, mungkin banyak yang tahu. Nah, kalau misalnya cedera ini, apalagi kalau masa pandemi sekarang kan, apa-apa harus mandiri gitu loh. Jadi seenggaknya kalau kita ada cedera bisa menangani diri kita sendiri. Iya, kayak gitu. Jadi pasti kalau ada cedera, saya sebagai fisioterapis sangat menyarankan untuk pilih fisioterapis gitu. Tapi kalau masa sekarang, apalagi ke masa darurat, seenggaknya bisa tolong diri sendiri dulu. Nah, satu itu pertama, kalau misalnya dulu ada prinsipnya itu adalah price, protect, rest, ice, compress, dan juga elevation. Nah, tapi makin kesini makin berkembang menjadi lebih kompleks lagi gitu loh, lebih kompleks lagi dan lebih komplit aja gitu. Jadi disingkatnya itu adalah prinsipnya adalah peace and love. P itu protect sama ya, protect, kemudian E elevation. Jadi harus diprotect, jangan diapa-apain dulu itu jaringan yang cederanya. Ya bayangkan aja lah, gimana kalau jaringan yang cedera malah diobok-obok. Iya, karena pada kenyataannya di setiap kejadian kecelakaan seperti itu gitu ya, ada korban yang kemudian sebenarnya tidak boleh terlalu banyak digerakin karena bisa akan mempengaruhi kondisi tubuhnya begitu ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan baru kejadian orang-orang langsung digotong kemana, itu yang Anda maksud begitu ya? Sebenarnya itu salah satu tindakan evakuasi, tapi yang bahaya itu adalah setelah digotong dibawa ke yang biasa kratak-kratak gitu. Nah, itu dia. Tahu kan? Apa gitu. Nah, itu yang bahaya karena ya jaringan yang sakit ngapain sih diobok-obok lagi gitu. Terus yang kedua itu elevation, harus ditinggalkan jaringan yang sakit itu lebih tinggi daripada arah jantung supaya aliran darah itu kembali ke jantung, kemudian sirkulasinya lebih bagus gitu loh. Kemudian kompres, dikompres, dibebat supaya tidak bengkak. Kemudian ada avoid inflammation, jangan dulu buru-buru dikasihkan obat antiinflamasi karena sebenarnya itu Tuhan sudah menciptakan tubuh kita itu dengan sempurna sekali, bisa menyembuhkan diri kita sendiri secara alami. Yang penting dioptimalkan aja proses penyembuhannya gitu. Kemudian ada kompres juga ya.
ada itu secara rutin ya yang harus dilakukan kompres seperti itu? Iya benar, harus rutin, tapi jangan lupa juga dibuka karena masih harus dialiri darah ya. Nah itu dia. Kemudian educated yourself bahwa nggak ada alat ataupun obat yang bisa langsung menyembuhkan secara instan, harus konsisten, harus sabar, dan harus disiplin lah, pokoknya intinya kayak gitu. Nah itu kalau misalnya di fase akut, akut itu sekitar ya 1-3 hari gitulah. Nah fase yang sudah lewat dari fase akut itu ada LOV, load your body, itu harus diberikan pembebanan secara bertahap ya, di sini pokoknya adalah bertahap, jadi jangan langsung yang berat latihannya gitu loh, harus bertahap. Sebenarnya patokan dari bertahapnya itu apa sih? Kapan saya harus bisa tingkatkan itu? Itu sebenarnya jawaban yang bisa dijawab oleh fisioterapisnya sendiri. Tapi karena kita berbicara tentang kedaruratan pada saat itu, jadi gampangnya lah itu patokannya adalah batas toleransi nyerinya. Kalau nyeri jangan lanjut, jangan dipaksakan. Udah cukup segitu aja. Yang penting gerak, yang penting do exercise gitu. Nah kemudian ada juga LOVO, optimal. Jadi optimis dan optimalkan latihannya, karena sembuh itu harus dari dalam pikiran dulu. Gitu. Dan vaskularisasi harus lakukan latihan-latihan yang bisa memperbaiki juga vaskularnya kita, kardiovaskularnya kita, ya lakukan gerakan-gerakan aerobik. Berbicara tentang misalnya penanganan cedera begitu ya, dari awal sampai kemudian penanganan paling akhir dilakukan itu butuh waktu berapa lama? Tidak ada patokan yang sebenarnya yang benar-benar plek gitu loh, karena kondisi masing-masing orang berbeda-beda dong. Yang misalnya yang patah tulang gitu. Patah tulang itu masih lama. Nah kalau patah tulang itu bisa sampai berbulan-bulan, apalagi recovery-nya ya. Gitu. Tapi kalau misalnya yang paling mudah lah cedera ankle ya gitu, kesleo orangnya bilang. Kalau kesleo itu sendiri bisa sekitar ada yang semingguan, ada yang sampai 4 minggu. Kalau parah ya ada sampai berbulan-bulan gitu loh. Tadi Anda mengatakan ada setelah masa darurat 3 hari itu ya, ada teknik-teknik yang kemudian harus dilakukan, gerakan-gerakan khusus begitu ya, yang harus dilakukan. Mungkin bisa kita lihat beberapa contohnya dan melalui dokumentasi berikut ini. Ini beberapa contoh gerakan ya. Ini seperti ini, mungkin bisa dijelaskan seperti ini Mbak Nurul. Kalau ini dia, ini kebetulan kegiatan kami pada saat bulan lalu ya, bulan Juli itu, FUN Fisioterapi untuk Negeri. Ini kasusnya kemungkinan besar adalah cedera dari ACL, cedera lutut gitu. Jadi kayak gini, jadi ini sudah masuk fase subakut atau lewat 1-2-3 hari mulai diberikan beban, mulai diberikan latihan yang sesuai dengan kondisinya gitu. Ini sudah melewati fase akut? Iya pasti. Sudah mulai diberikan proses latihan. Kalau yang ini ada sebuah kegiatan sosial yang dilakukan oleh teman-teman dari IVI, yaitu membantu korban bencana yang ada di Masamba ya? Iya benar sekali. Kita next lagi, ini dia. Anda turun langsung di sana ya? Iya benar. Apa yang bantuan seperti apa yang diberikan selain bantuan dalam bentuk mungkin barang dan lain-lain itu, tenaga yang kalian sumbangkan juga dalam melakukan fisioterapi di sana seperti apa sih kondisinya? Iya, kondisi di sana itu alhamdulillah masyarakat menyambut baik antusiasme kami, bantuan kami. Selain dalam bentuk logistik ya, kami memberikan juga jasa konsultasi dan juga penanganan fisioterapi. Karena kalau di sana ya pastinya juga ada yang setelah bencana ada yang cedera gitu. Apalagi kalau misalnya yang manula itu kan pasti ada penyakitnya yang sangat sesuai untuk ditangani fisioterapi. Gitu kalau ya. Kalau yang ini? Kalau yang ini gerakan FUN Fisioterapi untuk Negeri, kami lakukan kegiatan itu berikan penanganan secara gratis. Kalau yang di lapangan seperti ini, selain itu karena lagi masa pandemi, kami juga melayani secara virtual. Jadi diarahkan dari rumah
pasien bisa diarahkan. Oh bisa ya, gitu. seperti itu ya. Nah saya lihat di sini ada beberapa peralatan yang digunakan, seperti tadi ada sinar apa ini mungkin? Itu infrared. Infrared ya. Dan itu nggak bahaya ya sama sekali. Memang dalam prakteknya teman-teman fisio ini membutuhkan peralatan apa saja biasanya yang diterapkan selain seperti yang pertama tadi ada bantuan bola dan lain-lain, itu seperti apa saja sih yang dibutuhkan? Ya, kalau kayak gitu ada elektroterapi kalau kami bilangnya ya. Paling umum itu adalah infrared dan juga TENS atau interferensi. Kalau TENS sendiri itu diperuntukkan untuk jaringan atau otot yang kurang stimulan untuk berkontraksi, itu kurang bisa bergerak gitu loh istilahnya. Kalau misalnya interferensi itu untuk jaringan yang mengalami nyeri, rasa nyeri. Dan kalau infrared ini untuk menghangatkan jaringan supaya gini loh logikanya, kan kalau dingin menyusut, kalau panas memuai. Nah, jadi kalau pada saat diharapkan ketika diberikan panas, maka sirkulasi itu bisa terbuka jalannya sehingga lebih bagus aliran darahnya. Oke, seperti kejadian tadi bencana yang tampak di layar kaca tadi, ada beberapa materi yang diberikan, teknik-teknik fisioterapi yang diberikan seperti ini. Kondisinya di sana mungkin ada juga yang mengalami patah tulang dan lain-lain begitu ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan juga banyak juga orang yang kemudian ketika mereka mengalami cedera, patah tulang dan lain, mereka, saya tahu Anda sudah menyinggungnya di awal tadi ya, mereka lari ke tukang pijit dan lain-lain begitu ya. Nah itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat itu seperti apa sih? Bahwa ada alternatif lain yaitu fisioterapi begitu untuk kemudian dilakukan penanganan cedera dan lain-lain gitu. Iya, sebenarnya kalau mau dibilang alternatif sih saya kurang setuju gitu loh. Sebenarnya ini adalah pilihan utama. Pilihan utama ya. Kenapa? Karena itu kita based on medis, evidence base-nya jelas, jurnalnya udah banyak, kemudian kita tahu apa yang kita lakukan gitu loh. Dan gini, kepada masyarakat, gini aja deh logikanya. Jaringan yang seperti saya bilang tadi ya, jaringan itu yang udah lagi radang-radangnya, lagi hot-hotnya lah itunya gitu. Kenapa sih mau diobok-obok lagi? Kenapa sih harus dikretek-kretek lagi? Kalau misal itu kan pasti ada cedera. Kenapa sih harus di gitu lagi? Inilah yang mungkin perlu diberikan edukasi begitu kepada masyarakat begitu ya, karena tidak dipungkiri sebagian besar juga ada yang memilih jalan itu begitu ya. Nah, keberadaan fisioterapi seperti Mbak Nurul ini penting begitu ya, diperbanyak supaya ada pandangan dari orang bahwa ayo kita ke fisioterapis begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya nanti kita akan coba cari tahu gimana sih untuk kemudian mendapatkan penanganan dari orang-orang atau tenaga-tenaga fisioterapi ini. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Paru terakhir di Sapa Sulsel masih bersama dengan seorang fisioterapi, Mbak Nurul. Kita lanjutkan kembali ya, Mbak Nurul. Di Makassar sendiri ini fisioterapi sudah banyak ya, dan Mbak sendiri sudah mengambil profesi dari fisioterapis yaitu fisio ya. Iya. Oke, nah itu gimana sih kemudian kalau misalnya seseorang ingin menangani cedera yang dimiliki atau ingin sehat kembali begitu, untuk prosesnya seperti apa? Mereka datang langsung ke klinik seorang fisio dan materi-materi apa sih yang diberikan kepada mereka begitu? Jadi kalau ada yang cedera datang ke fisioterapi itu udah pasti ya. Jadi di fisioterapi itu kami akan tindaki sesuai dengan profesi kami. Tapi sebelum itu kita akan memeriksa dulu pasti ya. Nggak mungkin ya dikasihkan desain fisioterapi, desain terapi kalau misalnya tidak diperiksa dulu, tidak dipastikan dulu apa penyakitnya. Riwayatnya begitu ya. Iya. Kemudian kita list apa kebutuhannya pasien. Oh ini keseimbangannya kurang, oh ini gerak ototnya kurang, oh ini gini-gini, atau bahkan sampai ada orang yang cedera itu dia nggak sadar karena kebiasaannya itu nggak bagus, dan itu dilakukan secara lama. Berarti ketika seseorang sudah memilih jalan untuk memeriksakan diri di fisioterapi,
Berarti itu akan dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya cukup sekali saja untuk berkonsultasi dengan seorang fisioterapi begitu. Iya, benar, benar sekali. Dan apalagi kalau misalnya fisioterapi itu sebenarnya harus kontinu ya. Jadi harus kembali dilakukan di rumah, diedukasi pasiennya, Pak ini harus lakukan ini di rumah, kemudian dilakukan di rumah, datang lagi kontrol, dilihat lagi apa, dievaluasi lagi apa keadaannya, kemudian kalau misalnya udah cukup dinaikkan, ditingkatkan lagi latihannya, dosis latihannya gitu. Ya, harus memang kontinu. Kalau pasien dengan fisioterapisnya itu cuma 1 jam ketemunya, 1-2 jam, tapi pasien dengan dirinya sendiri ada 23 jam. Jadi emang yang paling optimal itu menyembuhkan ya dari Anda sendiri. Gitu. Nah sekarang jika tadi Anda banyak menjelaskan soal patah tulang, keseleo, nyeri dan lain-lain, sebenarnya kondisi seperti apa yang kemudian fisioterapi itu tangani begitu? Apa saja sih cedera seperti apa saja sih yang kemudian fisioterapi yang paling pantas ditangani oleh seorang fisioterapi begitu? Kalau bicara tentang cedera, pasti kita mikirnya cedera olahraga, pasti ya cedera olahraga. Tapi bukan cuma itu. Apa saja yang ditangani oleh seorang fisioterapi? Iya, paling umum itu adalah ya fisioterapi yang menangani tentang fungsi geraknya. Jadi mau soal stroke itu juga paling banyak ya, nyeri pinggang, nyeri lutut, kemudian cedera-cedera olahraga. Nyeri tengkuk juga banyak ya. Terus keterbatasan gerak, patah tulang seperti itu, dan juga tidak bisa bernafas dengan baik, itu sebenarnya bisa loh di fisioterapi gitu. Penanganannya kayak sesak kayak gitu ya. Iya. Jadi kembali lagi ada edukasi nih begitu ya. Ada kondisi tertentu yang paling pantas ditangani oleh seorang fisioterapi begitu ya. Nah, bagaimana sih untuk teman-teman untuk bisa menghubungi para fisioterapi ini? Seperti Mbak sendiri punya praktek kah atau bagaimana? Bagaimana untuk kemudian bisa mendapatkan pelayanan dari fisioterapis begitu? Iya, gampang kok cari di mana kliniknya. Selain itu juga pasien bisa datang ke Vaskesnya. Bisa pakai BPJS kalau emang terkendala di biaya bisa, dan juga kemarin itu kami ada kegiatan fisioterapi gratis. Jadi itu sebenarnya akses udah banyak banget. Udah banyak banget ya. Media sosialnya IVI ada? Ada, cari aja IVI Makassar IVI ada. Makassar ya. Atau Ikatan Fisioterapi Indonesia itu ada kok. Kalau itu yang dari pusat. Anda sendiri berpraktek di mana? Saya di Rapocini. Di Rapocini ya. Baik. Jangan lupa untuk informasi lebih lanjutnya Anda bisa mengecek Instagram IVI ya, IVI Makassar, IFI. Alamatnya di mana? Basecamp alamat yang masyarakat bisa menemui fisioterapis mungkin, atau alamat Mbak mungkin bisa sampaikan? Kalau misalnya pasien bisa mendapatkan fisioterapi banyak ya, di rumah sakit pun ada. Rumah sakit ada ya. Di klinik pun banyak. Tapi kalau memang mau berkonsultasi dulu bisa via Instagram DM kan kayak gitu dari IVI Makassar. Atau enggak basecampnya ada di Daya. Di Daya ya. Baik, IVI Makassar. Informasi lebih lanjutnya Anda bisa cek di sana. Terima kasih Mbak Nurul Asrila yang sudah hadir di Studio Kompas TV Makassar, menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada kita. Edukasi sudah kita dapatkan tentunya dari pemaparan Mbak Nurul ya. Terima kasih, sukses untuk berbagai kegiatan dari IVI. Demikian perbincangan kami di Sapa Sulsel untuk edisi hari ini. Saya Hendra Bakti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami, dan semoga sukses untuk kegiatan Anda hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih.